Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses capability. Proses capability adalah kemampuan proses untuk mengukur seberapa baik proses produksi dapat menghasilkan produk yang memenuhi keinginan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Spesifikasi pelanggan. Eh, Nama yang betulnya adalah spesifikasi pelanggan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada dua hal yang kita bahas di sini. Batas spesifikasi, yaitu upper specification limit dan lower specification limit. Menentukan rentang yang diterima untuk kualitas produk yang dapat memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan dengan tepat. Ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Umpamanya, eh, kita ngomong mur baut itu paling kecil diameternya berapa, paling besar diameternya berapa. Kalau diameternya kurang dari sini, nggak diterima oleh pelanggan. Kalau diameternya lebih besar dari sini, nggak diterima oleh pelanggan. Jadi ini adalah batas penerimaan oleh pelanggan. Yang batas kontrol ceritanya lain. Kalau ini pelanggan, ini adalah perusahaan. Batas kontrol atau upper control limit dan lower control limit itu adalah yang digunakan untuk memonitor stabilitas proses dan mendeteksi variasi yang tidak diinginkan. Nanti saya jelaskan. Sehingga memastikan proses tetap dalam kendali dan berkualitas baik menurut perusahaan, bukan menurut konsumen. Nanti perbandingannya nanti. Ini yang garis warna hijau, ini yang tengah garis tengah. Kalau proses produksi itu bergerak di sekitar garis tengah ini baik. Kalau sampai melewati yang merah bawah ini atau melewati yang merah atas ini berarti sudah keluar kontrol. Nah, kalau di tengah-tengah sini itu namanya terjadi yang dinamakan dengan eh, penyebab variasi yang masih diizinkan. Tetapi mungkin terjadi rusak mesin sehingga keluar dari batas merah ke atas sana atau keluar dari batas merah yang bawah sini, itu artinya eh, prosesnya tidak stabil. Mesinnya harus di-setel kembali. Ya, secara lebih lengkap, sini ada tabel yang membandingkan antara control limit ya dan specification limit. Control limit itu adalah batas statistik yang menunjukkan proses alami atau common variance ya dari suatu proses. Kalau masih di dalam garis merah tadi berarti masih dalam batas kontrol. Penentuannya dari plus minus dari rata-rata. Plus minus 3 standar deviasi dari rata-rata dari data aktual. Yang atas tadi dinamakan upper control limit, yang bawah tadi dinamakan dengan lower control limit. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk memantau apakah prosesnya stabil atau tidak. Nah, specification limit ini adalah batas desain atau pelanggan yang menunjukkan nilai yang dapat diterima oleh pelanggan, produk yang dapat nilai oleh pelanggan. Ya, ditetapkan oleh bukan desainer semestinya, ditetapkan oleh pelanggan. Desainer ini mengambil dari keinginan konsumen. Ya, jadi kalau desainer menentukan, itu desainer menentukan berdasarkan keinginan pelanggan. Nah, ini standar produk pada umumnya. Yang ada tadi ada upper specification limit dan lower specification limit untuk menilai kesesuaian produk terhadap kebutuhan pelanggan. Oke. Nah, lalu berikutnya ada indeks kemampuan proses. Indeks CP itu mengukur potensi kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi. Dihitung dengan rumus CP sama dengan UCL
USL dikurangi dengan LSL dibagi dengan 6 sigma. 6 sigma ini adalah ini tadi yang saya tunjukkan di sebelah kiri nanti ya. Jadi CP adalah USL dikurangi dengan LSL dibagi dengan 6 sigma. Ini adalah USL dikurangi dengan LSL dibagi dengan 6 sigma. Nah, nanti kalau nilainya ini nilainya pasti lebih besar daripada 1. Artinya perusahaannya mampu. Nanti kita lihat contohnya, perhitungannya. Ini yang merah ini lebih besar dari 6 sigma. Jadi atas ini dibagi dengan 6 sigma akan lebih besar daripada 1. Artinya prosesnya mampu memenuhi keinginan pelanggan, ya. Oke. Nah, ini CPK. Kalau tadi CP tadi menghitung secara keseluruhan dari LCL ke LSL ke USL. Nah, kalau CPK ini kita menghitungnya sebagian. Bagian ini dan bagian itu, ya. Jadi kita menghitung USL dikurangi rata-rata, tengah-tengahnya ini, lalu X rata-rata dikurangi X rata-rata dikurangi dengan LSL dibagi dengan 3 sigma. Dicari yang paling kecil. Nah, itulah untuk mengukur apakah perusahaan mampu memenuhi keinginan pelanggan. Nah, CPK mengukur kemampuan aktual proses dengan mempertimbangkan posisi rata-rata. Ini membantu dalam menentukan proses memenuhi spesifikasi dengan mengukur deviasi terhadap batas kontrol yang ditetapkan. Nah, ini nanti kita bisa mengatakan bahwa sebaiknya rata-ratanya diubah begitu ya. Oke. Nah, interpretasi nilai CP atau CPK sama, dua-duanya artinya sama, lebih kecil dari 1 sampai 1,33, lebih dari 1,33 atau 2. Kalau kurang dari 1 itu berarti prosesnya tidak mampu atau kategorinya poor. Kalau 1 sampai 1,33 artinya cukup mampu, ya, atau diterima. Kalau lebih dari 1,33 itu mampu atau industri standar, ya, ini mampu, capable. Kalau lebih dari 2 itu kelas dunia atau world class. Nah, itu nanti perbandingannya yang ini ya, yang ini atau yang ini. Iya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, sama dengan yang tadi, kategorinya kurang dari 1 berarti tidak mampu. 1 sampai 1,33 itu berarti acceptable, lebih dari 1,33 berarti capable. Ya. Nah, kesimpulan dan aplikasi. CP dan CPK adalah alat penting untuk mengukur kemampuan proses dalam memenuhi pelanggan. Proses ini adalah proses produksi, ya. Apakah proses produksi yang digambarkan dengan sigma tadi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau tidak? Proses harus stabil untuk memastikan kualitas produk yang tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu Saudara sudah menonton video ini dari awal sampai terakhir. Silahkan like, subscribe, dan share sehingga video ini bisa berguna bagi orang lain. Sampai bertemu pada video berikutnya.